Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasor Ramadhani, NIM 1195011514148 dari kelas TIF 19G. Pada video kali ini saya akan menjawab soal kuis 1 sistem informasi, yaitu soal dari nomor 1 dan nomor 5. Soal nomor 1, diketahui ada 4 proses terdapat pada tabel berikut, ini mana terdapat tabel proses, arrival time, dan burst time-nya. P1 dengan arrival time 0 dan burst time 8, P2 dengan arrival time 3 dan burst time 5, P3 dengan arrival time 5, burst time 2, dan P4 arrival time 6 dan burst time 6. Hitunglah AWT menggunakan penjadwalan round robin dengan quantum time 3SW. Yang pertama itu kita membuat Gantt chart-nya terlebih dahulu, seperti digambar. Kemudian kita menghitung waiting time-nya, yang dimana waiting time dari P1 sama dengan 0 ms ditambah dalam kurung 11 kurang 3 ms ditambah dalam kurung 19 ditambah 14 ms menghasilkan 13 ms. Kemudian P2 yaitu sama dengan dalam kurung 3 kurang 3 ms ditambah 14 kurang 6 ms sama menghasilkan 8 ms. Kemudian P3 sama dengan 6 ms dikurang 5 ms sama dengan 1 ms. Kemudian P4 sama dengan dalam kurung 8 dikurang 6 ms ditambah dalam kurung 16 kurang 11 ms sama dengan 7 ms. Selanjutnya yaitu menghitung average waiting time-nya atau AWT-nya. Untuk menghitung average waiting time, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses, yaitu AWT sama dengan 13 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 7 dibagi dengan jumlah dari proses ini, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 29 dibagi 4, dan AWT menghasilkan 7,25 ms. Selanjutnya yaitu nomor 5. Diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi. Di sini terdapat ada 5 proses dan masing-masing data. Yang perlu diketahui dari proses ini adalah A. Apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan bagaimanakah nilai matrik NIT yang baru. Yang B. Bagaimana jika ada penambahan request sebesar 330 untuk P4? Dan C. Bagaimana jika ada request 020 untuk P0? Yang pertama itu kita menjawab soal yang A. Kita di sini menggunakan rumus algoritma safety, yang dimana NIT lebih kecil sama dengan available. Di sini NIT dari P0 yaitu 743 dan available-nya 230. Dimana di sini 743 itu seharusnya lebih besar dari 230 sehingga P0 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian P1 yang NIT-nya adalah 020 dan available-nya 230. 020 di sini lebih kecil dari 230 sehingga P0 akan dieksekusi untuk menghasilkan available baru dengan rumus available ditambah alokasi sama dengan 230 ditambah 302 sama dengan menghasilkan 532. Kita tulis di sini. Kemudian P2-nya NIT-nya 600 dan available-nya 532. Di sini 600 itu lebih besar dari 532 sehingga P2 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian P3 dengan NIT-nya 011 dan available-nya 532. 011 di sini lebih kecil dari 532 sehingga P3 pun dieksekusi juga sehingga menghasilkan new available yaitu 532 ditambah 211 sama dengan 743. Kita tulis di sini. Kemudian P4 dengan NIT-nya yaitu 431 dan available-nya 743. Di sini 431 lebih kecil dari 743 sehingga P4 dieksekusi dan menghasilkan new available yaitu 743 ditambah 002 sama dengan 745. Selanjutnya yaitu kita eksekusi ulang P0, dimana P0 NIT-nya yaitu 743 dan available 745.
Di sini 743 lebih kecil dari 45 sehingga P0 dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan 745 ditambah 010 sama dengan 755. Selanjutnya yaitu P2. P2 dengan need 600 dan available-nya 755, yang dimana 600 ini lebih kecil dari 755 sehingga sehingga P2 di sini dieksekusi dan menghasilkan new available yaitu 755 ditambah 302 menghasilkan 1057. Dengan urutan eksekusi proses yaitu P1, P3, P4, P0 dan P2. Sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya yaitu yang B. Misalkan terdapat penambahan tabel proses P4, terdapat permintaan sumber daya sebesar 330. Di sini untuk kita cek terlebih dahulu apakah tabel ini memenuhi persyaratan request lebih kecil sama dengan need dan request lebih kecil sama dengan available. Yang pertama yaitu kita akan cek request, apakah request lebih kecil sama dengan need. Requestnya yaitu 330 dan need-nya 431. Di sini 330 lebih kecil dari 431 sehingga memenuhi syarat. Kemudian request lebih kecil sama dengan available, di mana requestnya 330 dan available-nya 230. Di sini 330 itu seharusnya lebih besar daripada 230 sehingga syarat 2 tidak terpenuhi, maka sistem tidak dapat memenuhi permintaan atau resource tidak tersedia. Selanjutnya yaitu yang C. Misalkan penambahan tabel proses P0 terdapat permintaan sumber daya sebesar 020. Yang pertama itu kita akan cek terlebih dahulu request lebih kecil sama dengan need dan request lebih kecil sama dengan available. Yang pertama yaitu dengan request 020 dan need-nya 743, di mana di sini request-nya lebih kecil daripada need sehingga memenuhi syarat. Yang kedua yaitu request-nya 020 dan available-nya 230. Request di sini lebih kecil daripada available sehingga memenuhi syarat juga. Sehingga kita lanjutkan untuk menentukan yang pertama new available-nya dengan rumus sama dengan available lama dikurang request sama dengan 230 dikurang 020 menghasilkan 210. Ditulis di sini. Kemudian alokasi baru sama dengan alokasi lama ditambah request menghasilkan 010 ditambah 020 sama dengan 030. Kemudian need baru sama dengan need lama dikurang request sama dengan 743 dikurang 020 sama dengan 723. Kemudian tabel yang baru kemudian dicek menggunakan algoritma safety. Pertama yaitu P0 dengan rumus need kecil sama dengan available, di mana need-nya adalah 723 dan available-nya 210. Di sini need-nya lebih besar daripada available sehingga P0 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. P1 dengan need 020 dan available 210 dengan need lebih kecil daripada available sehingga P1 dieksekusi sehingga menghasilkan new available sama dengan 210 ditambah 302 sama dengan 512. Ditulis di sini. Selanjutnya itu P2 di mana need-nya adalah 600 dan available-nya 512. Need di sini lebih besar daripada available sehingga P2 tidak dieksekusi dan lanjut ke proses selanjutnya. P3 yaitu need-nya 011 dan available-nya 512. Di sini need-nya lebih kecil daripada available sehingga P3 dieksekusi dan menghasilkan new available sebesar 512 ditambah 211 sama dengan 723. Kemudian P4 need-nya 431 dan available-nya 723. Di sini di P4 need-nya lebih kecil daripada available sehingga P4 dieksekusi dan menghasilkan new available sama dengan 723 ditambah 002 sama dengan 725. Selanjutnya itu P0 dengan need-nya 723 dan available-nya 725.
Karena di sini lebih kecil, karena sini nitnya lebih kecil dari available sehingga P0 dieksekusi dan menghasilkan new available 735 ditambah 030 sama dengan 765. Selanjutnya yaitu P2 di mana nitnya adalah 600 dan available-nya 725. Nit pada P2 lebih kecil dari available sehingga P2 dieksekusi dan menghasilkan new available sama dengan 725 ditambah 302 sama dengan 1027. Untuk urutan eksekusinya yaitu P1, P3, P4, P0, dan P2. Sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.